Mari bicara belak-belakan. Ini bukan sekedar FIFA Matchday. Ini adalah ujian reputasi, mental, dan arah timnas Indonesia. Satu malam di Surabaya bisa menentukan apakah Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia atau jatuh sebelum sempat bermimpi. Jika Indonesia gagal dominan lawan Taiwan, Oktober bisa berubah menjadi mimpi buruk. Tapi jika malam ini kita tampil garang, inilah awal dari babak baru Garuda. Bukan lagi tim mediocre, tapi calon elit Asia. Indonesia versus Taiwan, taruhan hidup mati. Jangan sampai malu di rumah sendiri. Bayangkan suasana ini, ribuan supporter memadati Gelora Bung Tomo, Surabaya. Lampu stadion menyala, sorak-sorai Indonesia menggema. Semua orang datang dengan satu ekspektasi, Garuda harus menang besar atas Taiwan. Tapi, tunggu dulu, apakah semua akan berjalan mulus? Atau justru ini bisa jadi malam jebakan yang menghantam mental bangsa? Jika timnas menang besar, kita bisa melangkah dengan kepala tegak menuju Oktober. Jika menang tipis, publik kecewa, komentar negatif tak terbendung. Jika gagal menang, ini bukan sekedar skandal, ini bisa jadi tragedi nasional. Dan inilah taruhannya, masa depan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa ditentukan dari laga sepele ini. Kenapa versus Taiwan jadi pertaruhan nyata? Banyak yang bilang, lawannya cuma Taiwan. Tapi justru itulah masalahnya. Lawan kecil sama dengan beban besar. Fans tidak mau dengar alasan. Mereka cuma mau lihat dominasi, gol banyak, dan permainan indah. Sekarang aku tanya ke kamu. Kalau Indonesia cuma menang 1-0, apakah kamu akan puas? Atau kamu bakal langsung komentar, kok susah amat lawan tim ranking 172 dunia? Itulah high stakes-nya, bukan soal siapa lawannya, tapi soal bagaimana publik menilai performa Garuda. Prediksi formasi dan line up. Patrick Kluivert diprediksi turun dengan formasi 3-4-3. Formasi agresif, tapi kalau salah eksekusi bisa jadi bumerang. Prediksi starting timnas. Penjaga gawang Emil Audero sorotan utama karena Marten Paes cedera. Clean sheet sama dengan naik kasta. Blunder sama dengan habis dibully netizen. Posisi bek tengah, Jen Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Kombinasi diaspora Eropa dan lokal. Tugas mereka bukan cuma bertahan, tapi bangun serangan dari belakang. Posisi wingback, Kevin Dix dan Kelvin Verdong. Motor serangan sayap, kalau mereka pasif, formasi hancur. Gelandang tengah, Joy Pelupesi dan Ricky Kambuaya. Otak dan tenaga. Kalau kalah tempo lawan Taiwan, alarm bahaya nih. Penyerang, Beckham Putra, Marcelino Ferdinand, dan Ragnar Orotmangun. Trio serangan. Ragnar start terkena oleh Romeni cedera. Kalau Ragnar mandul, narasi striker Eropa mediocre bisa langsung meledak. Nah, sekarang bayangkan kalau trio depan ini gagal cetak gol lawan Taiwan, menurut kamu siapa yang paling pantas disalahkan? Beckham, Marcelino, atau Ragnar? Taruhan personal, nasib pemain ada di malam ini. Emil Audero harus tunjukkan bahwa dia lebih dari sekedar nama besar. Kalau kebobolan dari Taiwan, netizen bakal bilang, lebih baik kiper lokal. Ragnar Orotmangun, starter dadakan. Kalau cetak gol, jadi pahlawan. Kalau Zong, bisa jadi starter terakhirnya. Marcelino Ferdinand, wonderkid emas. Apakah malam ini jadi panggung naik kasta atau malah malam penuh kritik? Patrick Kluivert, semua mata tertuju padanya. Kalau main atraktif dan dominan, dia dianggap visioner. Kalau main monoton, jangan kaget kalau muncul trending #KluivertOut. Aku pengen tahu dari kamu, siapa yang paling kamu percaya bakal jadi pahlawan di laga ini? Dan siapa yang menurut kamu paling rawan gagal? High stakes scenario, semua kemungkinan. Jika timnas menang besar, 4-0, 5-0, atau lebih, maka publik puas, moral tim naik, ranking FIFA terdongkrak, Kluivert makin dipercaya. Bagaimana jika timnas menang tipis, 1-0, 2-1, maka narasi negatif, lawan kecil aja susah. Kritik soal finishing muncul, fans jadi skeptis jelang Oktober. Lalu bagaimana jika timnas seri atau kalah? Maka krisis besar akan terjadi. Kepercayaan publik hancur, pemain down mentalnya. Kluivert bisa kehilangan dukungan bahkan sebelum perang sesungguhnya. Kalau senario terburuk ini terjadi, jujur aja, apakah kamu masih percaya Indonesia bisa tembus Piala Dunia 2026? Tekanan dari media sosial. Era digital sama dengan era tahan ampun. Satu kesalahan langsung viral. Kalau Beckham gagal finishing, langsung jadi meme. Kalau Audero kebobolan, trending, balikin aja ke seri B. Kalau Kluivert pasang strategi defensif, #KluivertOut bisa trending dalam hitungan menit.
Pertanyaannya, kalau kamu jadi pelatih, lebih pilih menang 1-0 tapi main jelek, atau seri 2-2 tapi main atraktif? Taiwan, lawan yang kecil tapi berbahaya. Taiwan bukan tim elit, tapi mereka bisa jadi lawan berbahaya karena datang tanpa beban, bisa parkir bus, frustrasiin Garuda, sekali counter bisa bikin kejutan. Lawan kecil seperti ini sering menjatuhkan tim yang sedang overconfident. Kamu ingat gak? Dulu Indonesia pernah kesulitan lawan tim sekelas Kamboja atau Brunei. Nah, kira-kira Taiwan malam ini akan jadi korban atau jadi mimpi baru nasional? Kontes besar menuju Oktober 2025. Oktober sama dengan ujian sesungguhnya. Indonesia jumpa Irak dan Arab Saudi di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau lawan Taiwan saja tersendat, bagaimana nanti lawan bek Arab Saudi yang setangguh Eropa? Kalau finishing mandul lawan Taiwan, bagaimana nanti saat ketemu kiper kelas dunia di Irak? Laga ini bukan akhir, tapi gladi resih menuju neraka. Sekarang aku balik tanya, kalau kamu jadi Kluivert, berani nggak coba rotasi pemain di laga ini? Atau harus full tim demi hasil besar? Strategi yang harus dipakai. Indonesia harus main begini malam ini. 1. Start agresif, cetak gol cepat untuk matikan semangat Taiwan. 2. Pressing tinggi, jangan kasih lawan napas. 3. Rotasi cerdas, uji pemain muda tapi jangan kompromi skor. 4. Atraktif, menang aja nggak cukup, harus bikin fans puas. 5. Klinis, jangan buang 10 peluang untuk 1 gol. Kalau strategi ini gagal, Indonesia bisa kena bumerang. Prediksi hasil. Kalau semua sesuai rencana, Indonesia bisa menang 4-0 atau lebih. Ragnar cetak gol, Marcelino show skill, Audero clean sheet. Tapi kalau lengah, skor bisa 2-1 yang bikin fans nyinyir. Atau lebih buruk, seri 1-1 yang jadi bahan tertawaan Asia. Aku mau dengar prediksi jujur kamu. Skor akhir berapa menurut kamu? 3-0, 5-0, atau justru ada kejutan? Taruhan masa depan Garuda. Mari bicara belak-belakan. Ini bukan sekedar FIFA Matchday. Ini adalah ujian reputasi, mental, dan arah timnas Indonesia. Satu malam di Surabaya bisa menentukan apakah Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia atau jatuh sebelum sempat bermimpi. Jika Indonesia gagal dominan lawan Taiwan, Oktober bisa berubah menjadi mimpi buruk. Tapi jika malam ini kita tampil garang, inilah awal dari babak baru Garuda. Bukan lagi tim mediocre, tapi calon elit Asia. Sekarang giliran kamu. Prediksi skor Indonesia versus Taiwan? Siapa pemain yang bakal jadi bintang malam ini? Kalau Garuda gagal dominan, apakah kamu masih percaya kita bisa tembus Piala Dunia 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita lihat siapa yang paling jitu menebak. Sampai jumpa di kabar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.